Halo teman-teman, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan melakukan update untuk Pergol teman-teman. Jadi update ini update full setup buy teman-teman di Gold. Nah kita jangan langsung ke Gold ya, tapi kita lihat dulu indeks dolar. Karena efek news ISM non manufacturing tadi waktu jam 9, Gold sekarang berhasil break area demand terdekat teman-teman, atau area CB1 terdekat. Nih, di sini ada level SNR. Kalau kita ubah ke line chart, dia sudah di breakout teman-teman. Nah, kita sekarang bisa tarik Fibo teman-teman. Bisa tarik Fibo di sini. Nah, sampai sini. Nah, jadi indeks dolar berpotensi turun minimal sampai Fibonacci 161,8 di level 103.4007, dan kedua dia berpotensi turun sampai sini, sampai ke level 261,8 di harga 103.0530, dan yang terakhir di level 102.4865. Tapi kita jangan muluk-muluk teman-teman targetnya. Untuk pertama sih di sini dulu, nah yang kedua di sini dulu di 261. Kenapa? Karena ini adalah area key level teman-teman. Level Fibonacci 261 ini berhampiran dengan key level gitu. Jadi karena kita sudah tahu nih bahwa indeks dolar ini berpotensi untuk turun, maka dia akan berkebalikan dengan gold, dengan pair kesayangan kita semua gitu. Nah, untuk pair gold di sini seperti ini kan saya udah marking kemarin ya teman. Kita refresh teman-teman, kita refresh untuk melihat full setup apa yang akan terjadi di gold. Selain kan kemarin kan di zona demand yang ini, zona demand H4 yang sudah saya marking kemarin. Di sini kan saya bilang di sini ada bullish engulfing dan bisa untuk buy gitu asalkan ada konfirmasi. Kalau buat teman-teman yang agresif entry kayaknya sih udah dapat di sini, atau dengan konfirmasi yang lainnya ya, selain Fibo Musang kan. Kalau saya pribadi kan pakai Fibo Musang gitu kan untuk sebagai konfirmasi. Jadi base atau demand H4 terus Fibo Musangnya di H1 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini di H1 teman-teman, di H1-nya itu kalau kita ubah ke line chart nih, ke line chart. Di sini SNR atau level CB1 di sini, level supply terdekat di sini. Kita kasih nama CB1 aja, teman. Level CB1 di sini. Dia sudah berhasil di break close body ya, teman-teman, full body. Jangan shadow saja, kalau nggak break itu harus body gitu. Nah, dia berhasil di break teman-teman level SNR ini. Nah, sekarang kita bisa melakukan penarikan Fibo untuk mengetahui seberapa jauh sih potensi harga akan bergerak gitu. Bergerak. Nah, untuk penarikannya itu kita akan melakukan penarikan dari close body candle yang berhasil break area CB1 di sini sampai ke shadow terendahnya di mana? Di sini, di Fibo 00. Sebenarnya kita bisa langsung buy juga bisa sih teman-teman, dengan target pertama itu di sini. Target pertama di Fibo 161 di sini. Nah, yang kedua di Fibo 261. Kalau saya pribadi sih sekiranya RR-nya sudah cukup baik gitu, saya nggak akan jauh-jauh gitu. Tapi dikarenakan zona ini terlalu lebar teman-teman, kita hapus dulu yang ini. Kita sisakan targetnya gitu kan. Untuk stop loss tetap teman-teman di bawah Fibo 00 di sini. SL itu kita kasih warna merah di sini. Nah, jadi ini tuh full setupnya ya teman-teman, full setup. Jadi entah apapun yang terjadi gitu, kita jangan buy langsung gitu. Karena kalau setup ini direspon gitu, kemungkinan emang harga itu akan mencapai Fibonacci 161,8 di 1969 gitu. Tapi alangkah baiknya kita akan menunggu dulu di di area-area terdekatnya gitu. Di sini saya melihat sebuah demand. Di sini sebuah demand, ada order block teman-teman di sini. Ada zona demand, demand H1 ya. Demand H1 gitu. Zona demand H1 gitu. Dengan lebar kurang lebih 66 pips, 67 lah. Kita bulatkan jadi 70 pips gitu kan. Nah, dengan target sampai sini si 161 sekitar 260 pip gitu kan.
Tapi kalau dirasa zona ini terlalu lebar gitu kan, kita akan menunggu di zona yang lebih kecil. Kita misalkan ini dicontoh di M30. Di M30 kita ubah ke ambil body bullish engulfing ini teman-teman. Body yang merah sampai ke shadow terendahnya di sini. Di sini kita kasih spread di sini, kita buy di sini. Sekarang dia berkurang jadi sekitar 54 pip atau 55 pip lah kita bulatkan gitu. Kalau dirasa masih lebar juga, kita ambil ke M15 teman-teman. Ke M15. Di sini ada zona demand, ada bullish engulfing juga, ada order block juga dengan imbalance yang lumayan bagus lah. Ada imbalance-nya juga teman-teman. Jadi kalau kita buy di sini gitu, asal sabar teman-teman. Kalau zona semakin kecil gitu, kita harus makin sabar gitu. Karena kita mengejar RR yang cantik itu, risk reward yang cantik dengan stop loss tipis dan reward yang gede gitu kan. Nah, stop lossnya itu akan berkurang menjadi sekitar 32 pip ditambah spread. Jadi zona aslinya sih sekitar 20 pip aja gitu zona aslinya gitu. Tapi kalau kita tambah spread lah, kalau saya sih biasanya tambah spread. Jadi sekitar 31 32-an lah, kita anggap 33 gitu kan. Nanti untuk TP-nya kita akan menargetkan di sini gitu. Di sini gitu. Nah, di sini gitu. Di 29 di risk to reward 1/9 di sini teman-teman. Jadi apapun yang terjadi kita hanya akan menunggu buy di sini teman-teman. Kita akan menunggu buy di sini, target sampai sini. Targetnya jangan jauh-jauh di Pibo 161 aja dulu gitu teman-teman. Karena banyak halangan sebelum menuju ke atas itu banyak halangan teman-teman. Di sini juga price actionnya sih lumayan bagus teman-teman. Di sini tuh ada compression teman-teman di sini. Ada compression, harga itu membentuk pemadatan harga gitu. PA-nya lumayan bagus, price actionnya lumayan bagus gitu kan. Di sini zona kalau saya sih ini namanya bukan setup re-entry lah sebutnya. Jadi setup yang konservatif gitu, harus menunggu konfirmasi dulu gitu. Jadi untuk plan saya sih entah kapan kejemputnya ini saya juga nggak tahu gitu, atau dia langsung ke sini kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi untuk sementara sih di sini dulu zona buy saya teman-teman. Di 1940 dengan stop loss 1937 lah, 32 pips lah, 30-an pips gitu. Dengan targetnya jangan jauh-jauh di Pibo 161 aja gitu kan. Di situ. Tapi kalau teman-teman biasa pakai fix RR misalkan mau 1/2, mau 1/3 itu bebas gitu. Pokoknya kalau setup saya sekarang itu buy di 1940, stop loss di 1936.94 gitu dengan target di Fibonacci 161.8, target pertama ini ya, target awal gitu. Di harga 1969 gitu dengan risk to reward kalau emang bisa di hold sampai sono gitu, berarti RR-nya dapat 9,5, berarti kurang lebih seperti itu. Kalau emang mau ngebuy-nya di zona M15 gitu. Asalkan sabar aja teman-teman. Jadi kalau kita buy di sini itu kita sebenarnya udah nggak perlu nunggu konfirmasi lagi, karena setup ini itu merupakan konfirmasi dari zona demand H4 yang lebarnya sekitar 130-an pip, 160-an pip lah. Nah, makanya seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya konfirmasi itu kita itu akan mendapatkan kepastian arah yang pertama itu. Nah, yang kedua itu akan mendapatkan stop loss yang lebih tipis dan reward yang lebih besar gitu. Karena kalau kita bisa aja teman-teman, kita ini misalkan tipikal agresif entry di H4 gitu kan, zona segede H4 gitu, kita langsung buy 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 gitu kan. Mending kalau nggak jebol gitu. Kalau kalau reject kita kemungkinan dapat entry pucuk dan entry lebih awal gitu kan. Cuman saya bukan tipikal yang kayak begitu teman-teman. Saya lebih baik menunggu konfirmasi, ketinggalan nggak apa-apa, harus nunggu lebih lama ya nggak apa-apa gitu. Yang penting arahnya jelas gitu kan, sekalinya kena stop loss pun lebih tipis, seperti itu teman-teman. Karena zona aslinya itu segede gini teman-teman. Zona aslinya ya, zona aslinya itu sekitar berapa pip ini? 130 pip teman-teman, terlalu gede. Mending ambil konfirmasi ini yang 31 pips gitu. Seperti itu aja teman-teman. Oke, terima kasih, segitu aja teman-teman. Update full setup, full buying setup. Jadi ini full buy setup untuk per XAUUSD malam ini. Entah ini kejemputnya kapan teman-teman. Kalau emang kejemput ya saya nanti akan update gitu, gimana pun hasilnya gitu. Entah itu kena SL atau kena TP atau saya parsial atau gimana pun, nanti saya akan update teman-teman. Ingat teman-teman, jika analisa saya ini cocok dengan
analisa teman-teman gitu, analisa pribadi, ya silahkan dipertimbangkan, tapi jangan lupa dianalisa kembali gitu berdasarkan pemahaman masing-masing. Ini jangan dijadikan analisa atau dijadikan sinyal, apalagi itu aduh itu bahaya teman-teman. Ini hanya sebagai referensi saja teman-teman, referensi gitu, patokan tolak ukur gitu. Kalau emang cocok dengan analisa teman-teman silahkan dipertimbangkan kembali, tapi tetap ingat jaga pasang stop loss, itu yang penting teman-teman. Profit itu bonus teman-teman, rugi itu biasa, loss itu biasa, profit juga biasa. Yang penting kalau rugi dibatasi gitu, kalau untung harus tahu kapan harus stop gitu, harus exit gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Terima kasih.